Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru PAI dimanapun berada yang mungkin sedang melaksanakan PPG dan menghadapi uji pengetahuan atau UP, silahkan simak video ini, yaitu pembahasan kisi-kisi dan beserta contoh soal untuk uji pengetahuan atau UP. Soal yang dibahas di sini adalah soal profesional, materi pembahasan, konsep Islam tentang bank, konsep riba dalam ajaran Islam, konsep fi dalam ajaran Islam, konsep pemerintahan dalam ajaran Islam, hak dan kewajiban rakyat. Ini adalah video pembahasan soal UP bagian ketiga. Materi konsep Islam tentang bank. Kisi-kisi indikator nomor 9. Disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia. Mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Contoh soal. Lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana dan kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi atau penanaman modal, dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga adalah A. Bank konvensional, B. Bank non-Islam, C. Bank muamalat, D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar. Kata kunci pada soal ini adalah investasi atau penanaman modal dengan menggunakan sistem bunga. Dan yang menggunakan sistem bunga yaitu adalah bank konvensional dan bank non-Islam. Maka jawaban yang tepat adalah D. Jawaban A dan B benar. Materi konsep riba dalam ajaran Islam. Kisi-kisi indikator nomor 11. Disajikan deskripsi konseptual tentang bunga bank dari berbagai pendapat para ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum bunga bank dalam ajaran Islam. Contoh soal. Menurut fikih Islam ada perbedaan di kalangan ulama tentang hukum bunga bank, yaitu ada ulama yang membolehkan seperti Syekh Muhammad Tantawi, mantan multi Mesir. Sebagian ulama mengharamkan. Di Indonesia ulama-ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Sebagian ulama mengatakan bunga bank sama dengan riba. Sebagian lagi mengatakan tidak sama. Dan sebagian lain mengatakan subhat. Ketika Anda memperoleh bunga tabungan dari bank dan mengikuti pendapat yang menyatakan subhat, maka alasannya adalah A. Sebagian keuntungan yang diperoleh dari kesertaan modal pada usaha yang tidak Anda ketahui. B. Memperoleh keuntungan atas perjanjian penyertaan modal usaha. C. Sebagai rizki yang tidak terduga. D. Perolehan keuntungan dari usaha yang halal. E. Sebagai keuntungan yang diperoleh dari kesertaan modal pada usaha yang sudah Anda ketahui. Jawabannya adalah A.
Kata kunci pada soal ini adalah bunga tabungan dari bank. Dan ketika Anda mengikuti pendapat yang menyatakan subhat, maka jawabannya adalah A, sebagai keuntungan yang diperoleh dari kesertaan modal pada usaha yang tidak Anda ketahui. Materi konsep fi dalam ajaran Islam. Kisi-kisi indikator nomor 12. Diberikan narasi konseptual tentang fi dari para ahli atau ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum memberikan dan menerima fi dalam ajaran Islam. Contoh soal yang pertama. Semua karyawan mau tidak mau harus memiliki rekening bank, karena dewasa ini gaji dan honor dibayarkan melalui bank. Karena dipandang lebih mudah berhubungan dengan bank konvensional, maka rekening bank yang diwajibkan adalah bank konvensional. Menurut Said Sabiq, berhubungan dengan sistem bunga bank itu dibolehkan dalam kondisi darurat. Karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan prinsip darurat, pandangan Said Sabiq tentang fi untuk bank adalah A. halal, B. makruh, C. wajib, D. boleh, E. haram. Jawabannya adalah D. boleh. Kata kunci pada soal ini adalah menurut pendapat dari Said Sabiq yang menyatakan bahwa bunga bank itu dibolehkan dengan catatan harus dalam kondisi darurat. Jadi prinsip utamanya adalah darurat. Kisi-kisi indikator nomor 12. Untuk contoh soal yang kedua. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkenaan dengan fi, kecuali A. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun akan mengharamkan fi. B. Kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fi bukan termasuk riba. C. Fi artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, tetapi terhadap fi menghalalkan. Jawabannya adalah D. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, tetapi terhadap fi menghalalkan. Kata kuncinya di sini adalah pernyataan yang benar tentang fi, tetapi ada kata kecuali di akhir soal. Berarti ini sebaliknya. Maka jawaban yang tepat menurut admin adalah kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, tetapi terhadap fi menghalalkan. Materi konsep pemerintahan dalam ajaran Islam. Kisi-kisi indikator nomor 13. Diberikan narasi konseptual tentang pemerintahan dalam Islam menurut para ahli atau ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan tentang konsep dan kedudukan pemerintahan dalam ajaran Islam. Contoh soal nomor 1. Menurut Abu A'la al-Maududi, terdapat 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam, kecuali A. Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezoliman, serta menghancurkan kesewenang-wenangan.
B. Menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. C. Menjalankan jihad fisabilillah. D. Menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah C. Menjalankan jihad fisabilillah. Kata kunci pada soal ini adalah menurut pendapat Abu A'la al-Maududi yang menyatakan bahwa tujuan utama pemerintahan. Tetapi pada soal di akhir kata ada kata kecuali. Maka jawaban yang tepat adalah C. Menjalankan jihad fisabilillah. Materi hak dan kewajiban rakyat. Kisi-kisi indikator nomor 15. Disajikan narasi konseptual terkait dengan hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Mahasiswa dapat membandingkan konsep antara hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Contoh soal. Rashid telah membuat sultan sebagai khalifahnya dan khalifah untuk seluruh umat. Rashid dan seluruh rakyat telah memenuhi kewajiban sebagai rakyat. Tetapi sultan yang sudah diangkat menjadi khalifah tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Karena tidak sabar, maka Rashid melakukan makar. Tindakan makar Rashid ini termasuk A. Melawan penegak keadilan, B. Melawan ketidakadilan, C. Melawan hukum, D. Melawan penguasa yang sah, E. Melawan penegak hukum. Kata kunci pada soal ini adalah sultan yang berbuat tidak adil terhadap rakyatnya. Kemudian Rashid melakukan makar. Kata makar inilah yang menjadi kata kunci utama terhadap soal nomor 21 ini. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Melawan penguasa yang sah. Penjelasan untuk kisi-kisi indikator nomor 15, materi hak dan kewajiban rakyat. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat dalam pemerintahan Islam itu adalah 1. Perlindungan terhadap hidupnya, harta dan kehormatannya. 2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. 3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. 4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Dalam sistem khilafah, rakyat sebagai kumpulan manusia yang dipimpin memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Apa hak dan kewajiban rakyat setelah melakukan janji setia atau baiat? Berikut ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintah. 1. Hak keselamatan jiwa dan harta. Kedua, hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. 3. Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. 4. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. 5. Hak untuk bebas beragama. 6. Hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru PAI yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kita semua yang sedang melaksanakan PPG dan menghadapi uji kinerja dan uji pengetahuan atau UP bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Terima kasih, saya akhiri.
Jika ada kata-kata ya saya yang salah, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan saja di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.